Ada yang balas-balasan tapi bukan balas pantun. Ini melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Dua pemimpin negara adidaya ini yang lagi saling balas menaikkan tarif. Semuanya dimulai pada 1 Februari 2025 ketika Trump menetapkan tarif untuk barang-barang impor dari China yang masuk ke AS. Sejak itu, hubungan keduanya makin memanas dan menjadi babak baru perang dagang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Padahal nilai perdagangan AS dan China di tahun 2024 diestimasi senilai 582,4 miliar US dollar atau senilai 9,78 kuadriliun rupiah. Sini kami jelasin. Babak 1, periode pertama Presiden Donald Trump 2017 sampai 2021. Awal mulanya pada Juli 2018, Trump nerapin tarif 25% buat barang-barang Cina, terutama produk suku cadang industri senilai 34 miliar US dollar. Gedung Putih nuduh Cina curang soal dagang karena lebih banyak ekspor daripada impor dari AS, serta mencuri kekayaan intelektual perusahaan AS. Cina membalas dengan kasih tarif yang sama terhadap produk-produk pertanian dan kendaraan bermotor asal AS. Selama sekitar 6 bulan, Juli sampai November 2018, AS dan Tiongkok saling membalas tarif hingga 2 Desember 2018 ketika kedua kepala negara bertemu dalam KTT G20 di Argentina. Trump dan Xi menyepakati gencatan senjata perdagangan selama 90 hari buat merundingkan kesepakatan dagang. Namun negosiasi tidak berhasil dan kedua negara terus menerapkan tarif balasan. China bahkan mengajukan komplain ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Akhirnya, AS dan China menandatangani perjanjian dagang fase 1 pada Januari 2020 yang mencakup komitmen China untuk membeli lebih banyak produk dan jasa dari Amerika. Babak 2, Presiden Joe Biden 2021 sampai 2024. Di era Presiden Joe Biden, hubungan AS-China tidak sepanas era Trump. Tapi ya nggak adem juga. Biden tetap mempertahankan tarif dagang era Trump, bahkan menambahkan besarannya di beberapa komoditas strategis kayak semikonduktor dan kendaraan listrik. Pendekatan Biden juga mencakup pembentukan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF yang menggandeng 13 negara termasuk Indonesia, Australia, Jepang, India, dan Korea Selatan. Dan tentu saja tanpa China. IPEF diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan daya saing bagi 14 negara anggotanya. Selama masa jabatannya, Biden juga fokus membatasi ekspor chip yang digunakan dalam teknologi AI ke China karena dianggap sebagai pesaing utama dalam industri semikonduktor. Babak ketiga periode kedua Presiden Donald Trump 2025 sampai 2028. Nah, di periode keduanya, Trump kembali membuka babak baru perang dagang AS-China. Pada Februari lalu, Trump menetapkan tarif sebesar 10% terhadap produk dari Tiongkok. Bahkan bulan berikutnya jadi 20%. Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif 10-15% terhadap produk agrikultur AS seperti ayam, gandum, kapas, dan daging. Puncaknya, Trump mengumumkan tarif tambahan terhadap lebih dari 50 negara pada 2 April 2025. Tiongkok terkena tarif sebesar 34%. China ngebalas dengan tarif serupa. Karena tidak senang dibalas, AS menaikkan tarif produk China menjadi 104%. Kemudian China menaikkan lagi tarifnya menjadi 84% untuk produk asal AS. Trump kembali membalas dengan tarif 125% ditambah 20% tarif sebelumnya. Jadi total 145%. Di hari yang sama, Trump mengumumkan penundaan kenaikan tarif untuk negara-negara yang enggak membalas kenaikan tarif. Namun, China tetap menerapkan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk AS. Per 16 April 2025, Amerika Serikat menerapkan tarif impor ke China sebesar 245%. Kementerian Keuangan China bilang, ini terakhir kalinya mereka menerima kenaikan tarif oleh AS. Mereka menganggap ini tindakan intimidasi dan pemaksaan sepihak. Jadi gimana sih dampak dari eskalasi perang dagang ini terhadap ekonomi dunia? Dan siapa yang bakal lebih rugi? Menurut Banju dari BBC, AS dan China menyumbang porsi besar dalam perekonomian global, 43% menurut IMF.
Perang dagang diperkirakan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Sebagai negara manufaktur terbesar, Tiongkok mengekspor jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsinya. Kalau akses ke pasar AS tertutup, Tiongkok bisa membuang produk murah ke negara lain yang bisa mengancam industri dan pekerjaan lokal. Michael Strain, Direktur Studi Kebijakan Ekonomi di American Enterprise Institute atau AEI, menyebut dampak terbesarnya akan dirasakan pelaku usaha, terutama pengecer dan petani. Selain itu, dosen International Economics and Law di Stanford University, Alan Sykes, menyatakan menaikkan tarif nggak akan meningkatkan lapangan kerja. Sebaliknya, berpotensi menghilangkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan AS yang tergantung pada impor dan ekspor, karena terkena tarif tinggi atau pembalasan dari negara lain. Sebelumnya, Trump memang menuduh negara lain melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Ia meyakini penerapan tarif akan membawa lapangan pekerjaan manufaktur kembali ke AS. China sendiri merupakan eksportir terbesar di dunia di tahun 2023 dengan nilai 3,42 triliun US dollar dan AS merupakan importer terbesar di dunia tahun 2022 dengan nilai 3,22 triliun US dollar. China memproduksi 90% logam tanah jarang di dunia dan AS mengimpor sekitar 70% elemen tersebut untuk militer dan industri teknologi tinggi. Sebagai respon terhadap kebijakan tarif AS, China memasukkan sekitar 27 perusahaan AS ke dalam daftar pembatasan ekspor tanah jarang. Kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di sektor strategis seperti pertahanan dan teknologi tinggi. Selain itu, dari sisi teknologi, perusahaan AS raksasa kayak Apple dan Tesla masih bergantung sama perusahaan manufaktur China. Pengenaan tarif tinggi oleh AS dapat mengancam margin keuntungan mereka karena biaya produksi meningkat. Yang pasti, kedua negara akan merasakan dampak besar kalau perang dagang ini terus berlanjut. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal lebih rugi? AS atau China?